Mutakin. Ini nggak asing lagi buat kita. Semua mengenal bagaimana beliau ini. Saya rasa beliau tentu sudah siap. Kan begitu ya, Prof. Zainal Mutakin. Silakan, Prof. Prof. Zainal sudah ada? Oke, Alhamdulillah, Prof. Mohon maaf, Prof. nggak apa-apa. Kebetulan lagi di Jogja. Nah, Pak, kalau Bapak berkenan, Bapak baikin aja Jakarta. Nanti kabarin saya gimana-gimananya. Nanti saya bantu baikin. Karena kalau nunggu weekend juga, takutnya saya juga nggak sempat, Bapak juga sibuk. Iya, Prof. Itu tadinya makanya saya ingin mendahulukan Prof. Pur karena saya tahu Prof. lagi juga ada acara di Jogja. Mohon Prof, mohon maaf. Silakan, Prof. Apa-apa, Bang. Jadi kita lihat bahwa ada sesuatu terkait RUU ini yang nggak jelas, ya nggak jelas tujuannya itu ditutup-tutupi. Jadi pada saat awal kita berdiskusi panjang lebar terkait RUU, itu persoalan yang dinarasikan oleh pengusung yang terus membuat kita memberi respon itu adalah selalu bukan persoalan terkait dengan kepentingan masyarakat, tapi persoalan-persoalan terkait organisasi profesi. Ya, Menteri menarasikan persoalan hubungan antara perawat dan dokter. Menteri menarasikan terkait adanya pemerasan di dalam ID, terkait masalah pengurusan STR, SIP. Itu semua seolah-olah itu diangkat terus, diulang-ulang itu untuk sepertinya ada yang ditutupin gitu loh. Nah, kemudian setelah kita beralih ya, jadi kita mengetahui ada sesuatu di balik itu yang mulai terungkap pelan, yaitu terkait masalah pengumpulan data genetik. Jadi pada awalnya kan kita semua buta di sini. Tidak tahu. Menteri juga tidak pernah ngomong itu. Nggak pernah jelasin masalah itu. Dan kita semua seperti hampir terlupakan bahwa ternyata itu adalah salah satu muatan dan menjadi muatan utama mungkin ya dalam RUU ini, selain masalah liberalisasi pelayanan kesehatan, industrialisasi pelayanan kesehatan, bagaimana membangun ya industri layanan kesehatan tanpa modal dari negara, tanpa modal dari pemerintah, tapi semuanya merupakan modal yang dibantu di dana pinjaman dari pemilik modal. Ya. Nah, terus setelah mulai terkuak persoalan masalah genetik, banyak tanggapan dari masyarakat, baik kalangan medis, ya, kalangan ilmuwan terkait masalah genetika dan data genomik, semua mulai bersuara, ya, dan kita juga mengangkat masalah genomik ini bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah pernyataan-pernyataan yang dibuat Menteri Kesehatan. Ya, kita semua kira-kira setahun yang lalu, akhir 2021, kita tidak pernah paham tiba-tiba kenapa kok yang namanya lembaga Ikman itu dibubarkan dengan perpres, dilebur, dijadikan satu dengan institusi yang namanya BRIN. Jadi lembaga Ikman yang sebuah lembaga biogenetika, lembaga biologi molekuler yang sudah bekerja dengan memiliki ya saintis yang jumlahnya cukup dan memiliki program riset yang jelas, itu tiba-tiba dibubarkan. Peralatannya diangkut karena kepemilikan, karena ya lembaga bubar masuk ke BRIN, maka semua alat-alat laboratorium yang dimiliki oleh Ikman itu dipindahkan ke BRIN. Dan terakhir ada berita bahwa alat-alat itu banyak yang tidak
tertangani pemeliharaannya dengan baik. Alat-alat itu banyak yang rusak. Jadi upaya mematikan Eijkman dengan untuk dimasukkan ke BRIN itu bukan suatu yang direncanakan jarak jauh, bukan, tapi sesuatu yang ternyata ada kaitannya, yaitu untuk bisa berdirinya institusi baru di bidang biologi molekuler yang diinisiasi oleh Menteri Kesehatan. Jadi 2022 ada peresmian berdirinya BGSI, ya, Biogenetic, Biomedical and Genomic, ya, Science Inisiatif yang diinisiasi oleh Menteri Kesehatan kita. Itu bukan berdiri tiba-tiba, itu berdiri itu ada kaitannya dengan dibubarkannya Eijkman. Kita harus berpikir ke sana. Dan faktanya memang seperti itu. Faktanya dengan pernyataan orang-orang mantan Eijkman yang menyatakan alat-alat Eijkman sekarang ini banyak tidak terpelihara, rusak, itu menunjukkan bahwa pembubaran lembaga Eijkman itu sesuatu yang dipaksakan. Tidak ada persiapan untuk itu. Ya, dan memasukkannya ke BRIN demi berdirinya sebuah lembaga baru di bawah kekuasaan, ya, Menteri Kesehatan. Karena lembaga ini yang baru ini di bawah Menteri Kesehatan. Untuk apa? Karena ada kepentingan. Kepentingannya, ya, yaitu kerjasama antara BGSI dengan institusi yang sudah ada sebelumnya di Beijing yang namanya BGI. Kerjasama ini, sponsorship ini diakui jelas oleh Menteri Kesehatan kita maupun Menteri Luhut, ya, dalam pernyataannya saat peresmian berdirinya BGSI. Nah, dengan maraknya, kita lihat urutan ceritanya, dengan maraknya serangan terhadap BGSI, khususnya juga keterkaitan dengan BGI, kita menjadi terbuka siapa itu Beijing Genomic Institute, BGI. Ya, institusi ini institusi yang memang dia institusi besar, punya kerjasama internasional dengan banyak negara, tapi juga punya masalah terkait masalah data. Ya, di Eropa saat ini Beijing Genomic Institute itu masih dalam penyidikan di paling tidak 3 negara Uni Eropa terkait data genetiknya yang dimiliki. Diduga ada kerjasama penggunaan data itu dengan militer Cina yang namanya People's Liberation Army, PLA. Terus juga ada keterkaitan, ya, berita disampaikan Reuters tahun 2021, ya, semua ada datanya bahwa diduga kuat BGI ini memanfaatkan data genetik yang didapat dari berbagai kerjasama internasionalnya itu untuk kepentingan militer Cina. Terus ada lagi tuduhan dari New York Times dan ada buktinya. New York Times tahun 2019 memaparkan bukti adanya penggunaan data genetik oleh BGI, ya, bekerja sama dengan pemerintah Cina untuk kepentingan yang tidak sesuai atau melanggar hak asasi manusia, yaitu digunakan untuk kelompok minoritas Uighur. Ya, New York Times hanya menyebutkan kepentingan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, misuse dari data genetik yang dimiliki oleh BGI. Itu baru sebagian kecil, saya rasa. Kita semua harus mencari data yang lebih luas. Nah, dengan kemunculan suara dari masyarakat terkait persoalan yang dimiliki BGI, bukan tidak mungkin data yang didapat, karena targetnya dalam 2 tahun ke depan akan dikumpulkan data 10.000 data genomik manusia Indonesia oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini oleh BGSI, ya, dengan bekerja sama dan dengan alat-alat yang dipakai itu alat pasokan dari
Beijing Genomic Institute. Nah, dengan maraknya pernyataan-pernyataan komunitas ya luas dari berbagai pihak terkait masalah BG ini, tiba-tiba menterinya muncul. Menterinya muncul mencoba menjawab, menjelaskan bahwa bukan itu, bukan untuk itu. Saya mengumpulkan data genetik ini untuk pencegahan penyakit talasemi. Menterinya ngomong soal talasemi. Ya, untuk kepentingan supaya pasien talasemi minor jangan sampai menikah dengan talasemi minor yang lain. Nanti anaknya akan jadi talasemi mayor, akan bergejala gitu kan. Kita sebagai dokter itu harus pandai-pandai menelaah. Ya, menteri itu kan dia bukan dokter, dia dapat bisikan, tolong kamu jawab ini gitu loh. Jadi ada yang bisikin menteri, tolong bahwa kamu jelasin persoalan talasemi ini untuk mencegah. Nah, itu namanya screening. Ya, sama sekali tidak ada penjelasan soal screening talasemi ini sebelumnya. Ya, setelah digugat baru muncul. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau melakukan screening, misalkan screening HIV, ya, apakah semua orang itu dilakukan pengambilan darah, sampling untuk screening HIV? Tentu tidak. Yang dilakukan screening adalah kelompok sasaran tertentu yang angka probabilitas untuk terkena HIV-nya tinggi. Ya, kelompok yang tadi gay, kelompok lesbian, kelompok wanita yang berganti pasangan, jadi kelompok risiko tinggi istilahnya yang dilakukan screening, terbatas di situ, bukan semua orang. Kalau kita ngomong talasemi juga sama, screening talasemi kalau itu memang screeningnya untuk talasemi, bukan sasarannya semua anggota masyarakat, semua orang, bukan. Sasaran itu harus kelompok tertentu, diprioritaskan pada siapa. Itu yang lupa dibisikkan mungkin sehingga menterinya nggak sampai ngomong ke sana. Tapi kelihatan bahwa mulai ada kebingungan untuk menjelaskan. Jadi pasti ada sesuatu yang lagi ditutup-tutupi gitu loh. Itu yang kita harus paham. Jadi mestinya wakil rakyat kita atau paling tidak perguruan tinggi kita, masyarakat sains kita, masyarakat ilmiah kita itu harus menanyakan secara gamblang, secara jelas dan terbuka. Tidak boleh ada yang ditutupin di sini karena ini terkait dengan kepentingan masa depan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, ketahanan nasional kita. Ya, jadi tidak mungkin data dari kesehatan. Kita ngomongin soal jaminan tidak akan ada kebocoran. Penjelasan lewat beberapa pihak dari Kementerian Kesehatan 2 hari terakhir ini ada dalam rangka menjelaskan data biogenetik untuk melindungi data tersebut. Coba kita lihat sejarah di Indonesia, apa sih yang nggak bocor? Ya, data rahasia KPK bocor, data BPJS, data kesehatan itu diperjualbelikan. Ya, data dari Indonesia Sehat bocor. APBN itu bocor gitu loh. Apa yang nggak ada bocor? Dan bukan soal bocornya saja, tapi belum pernah ada tindak lanjut sehingga ada pihak yang dihukum terkait kebocoran itu. Baik itu kebocoran data BPJS, kebocoran data dari waktu itu EKTP, kebocoran, tidak ada pihak yang akhirnya dijadikan tersangka dan dihukum. Jadi tidak mungkin kita percaya kepada pemerintah kalau pemerintah ngomong soal melindungi dari kebocoran. Tidak ada bukti bahwa pemerintah bisa dipercaya. Ya, sebaliknya bukti yang ada menunjukkan kalau pemerintah tidak bisa dipercaya sama sekali dalam menjaga data. Jadi sebelum ada
ketentuan undang-undang yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, melindungi data, maka jangan lepaskan data genetik kita kepada siapapun, ya, termasuk ke pemerintah kita sendiri. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ya, semoga kita tetap bertahan dalam rangka perjuangan kita itu melindungi bangsa, melindungi masyarakat. Ya, bukan melindungi organisasi profesi saja, bukan. Tapi dihancurkannya organisasi profesi kita karena dilihat bahwa yang punya potensi untuk menentang, ya, dalam kaitan perlindungan masyarakat, perlindungan kepada kepentingan masyarakat, masa depan bangsa dan sebagainya adalah kelompok profesi ini yang paling tahu. Makanya profesinya dihancurkan dulu. Itu Bang Nazar yang pengen saya sampaikan.